Raden Intan Lampung, Prodi Psikologi Islam semester 7. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal internasional yang berkaitan dengan psikologi. Jurnal yang akan saya review ini judulnya ialah Hubungan antara religiusitas, depresi, dan kecemasan pada penderita kanker muslim. Selanjutnya, penulis jurnal. Di penulis jurnal ini ada 3. Yang pertama yaitu Naziroh Ahmad Basri dari Universitas Wushu, Jepang. Kemudian yang kedua ada Gan Sung Hong dari Universitas Nasional Malaysia. Kemudian yang ketiga ada Ain Lai Un dari Universitas Sunway Malaysia. Dan jurnal ini diterbitkan pada tahun 2014. Kemudian masuk ke latar belakang masalah. Depresi dan kecemasan adalah gejala psikologis yang paling sering dilaporkan di antara pasien kanker. Studi telah menemukan depresi dan kecemasan menjadi tinggi setelah pasien mendapatkan perawatan di rumah sakit dan ketika mereka merasa kesakitan. Kemudian studi menghubungkan antara spiritualitas dan agama dengan gejala psikologis di antara pasien kanker. Salah satu penelitian tersebut menunjukkan bahwa agama dan spiritualitas telah ditemukan untuk memprediksi penurunan gejala depresi, peningkatan vitalitas, meningkatkan kesehatan mental, dan menurunkan tekanan terkait depresi. Selanjutnya, saat ini sangat sedikit penelitian tentang hubungan antara religiusitas Islam dengan kesehatan psikologis umat Islam khususnya pada pasien kanker. Salah satu penelitian tersebut adalah studi kualitatif di antara 3 wanita muslim Malaysia dengan kanker payudara stadium lanjut, di mana para wanita tersebut memiliki perasaan ragu-ragu mengenai hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemudian konfrontasi tersebut mendorong pada perubahan spiritualitas dan meningkatkan mereka untuk membuka diri lebih dekat kepada Allah. Mereka memandang hidup sebagai cobaan dalam persiapan untuk hidup di akhirat, dan karenanya menjadi motivator terbesar mereka untuk terus berjuang dan berkomitmen untuk terus mengembangkan diri. Kemudian Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama yakni Muslim Religiosity and Personality Inventory atau biasa disingkat dengan MRPI. Kemudian yang kedua ada Peak Depression Inventory atau BDI. Kemudian yang ketiga ada Peak Anxiety Inventory atau BAI Second Edition. Kemudian masuk ke metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan wawancara dan observasi. Kemudian alat ukurnya menggunakan kuesioner. Lalu pengolahan datanya menggunakan korelasi produk momen. Kemudian hasil penelitian. Hasil korelasi negatif yang signifikan ditemukan antara depresi dan subskala praktik Islam, yaitu minus 0,347. Dan dengan skor religiusitas Islam, yaitu minus 0,350. Kemudian korelasi negatif yang signifikan ditemukan antara kecemasan 0,287 dan skor religiusitas Islam. Kemudian korelasi negatif yang signifikan dalam subskala praktek Islam dan depresi
dapat menunjukkan bahwa pasien kanker muslim yang memanifestasikan keyakinannya melalui perbuatan soleh mungkin memiliki kecenderungan lebih besar untuk memiliki tingkat depresi yang rendah. Amal soleh atau amalan keislaman yang diukur dalam Muslim Religiosity Personality Inventory antara lain memiliki semangat kesukarelaan untuk memberi manfaat kepada sesama, memiliki komitmen yang kuat untuk mempelajari Islam, untuk menghubungkan diri sendiri dengan orang lain, untuk membelanjakan uang untuk orang yang kurang beruntung. Penelitian ini juga menemukan religiusitas Islam dan subskala pengetahuan dan prakteknya secara signifikan terkait dengan usia pasien. Semakin tua mereka, semakin tinggi pula nilai religiusitas Islam mereka. Kemudian masuk ke komentar saya mengenai jurnal yang telah saya review. Jurnal ini adalah jurnal internasional, sehingga saya harus menerjemahkan terlebih dahulu jurnal ini ke dalam bahasa Indonesia supaya bisa dibaca dan dipahami dengan mudah. Tetapi setelah saya baca, jurnal ini memang sangat menarik. Namun, pada bagian hasil, jurnal ini tidak memaparkan atau tidak menjelaskan secara rinci, sehingga membuat bingung pembacanya. Kemudian, keterkaitan antara judul dan data yang diolah juga tidak sesuai. Banyak aspek yang diukur dalam penelitian ini, sehingga membuat bingung pembaca akan fokus utama dalam penelitian ini. Kemudian saya akan membahas tentang replikasi jurnal. Judul dari replikasi jurnal saya adalah Mengatasi Depresi dengan Psikoterapi Islami. Depresi merupakan gangguan mental yang sering terjadi di tengah masyarakat. Berawal dari stres yang tidak bisa diatasi, maka seseorang bisa jatuh ke fase depresi. William James menyatakan bahwa pentingnya agama dalam kesehatan jiwa dan terapi penyakit jiwa. Ia juga berpendapat bahwa keimanan pada Tuhan merupakan kekuatan religius yang luar biasa, yang membekali manusia dengan kekuatan rohaniah dalam menanggung beratnya beban kehidupan, menghindarkan dari keresahan yang menimpa manusia di zaman modern ini. Kemudian, grand teori yang digunakan dalam replikasi jurnal ini ada dua. Yang pertama yaitu Big Depression Inventory atau BDI, dan kemudian yang kedua adalah pensucian jiwa atau Tazkiyatun Nufus menurut Imam Al-Ghazali. Lalu metode replikasi jurnal. Metode yang akan digunakan ialah metode studi literasi dengan berdasarkan pada hasil-hasil penelitian dan pendapat para profesional tentang pengaruh terapi spiritualitas Islam terhadap penanggulangan depresi. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.